tradisi membangunkan sahur di Sumeneb ini itu masuk kepada ajakan yang baik atau seperti apa? Tentu ajakan yang baik, karena setahu saya itu bermula dari tong-tong ya, tong-tong itu menggunakan musik-musik budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb dengan iringan lagu, terus juga ayub bangunan sahur menggunakan speaker begitu, itu masuk dalam kategori baik. Dan saya rasa tidak ada pertentangan, meskipun di Sumeneb ini kan tidak seluruhnya masyarakatnya ini beragama Islam. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan semua. Bertemu lagi bersama saya Celia Sugianti di channel Semacam TV. Tentunya dengan program unggulan kita, Kajian Rutin Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan tampan. Itu Mas Hairil dari HMI. Selamat malam Mas Hairil. Iya, selamat malam Mbak Shirley. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Lancar puasanya? Alhamdulillah selalu lancar. Selalu ada yang bangunin sahurnya? Oh, itu tidak ada masih ini. Emang nggak dibangunin sama alarm? Iya, alarm sama orang tua yang Ini bangunin. munafik banget, tadi bilang nggak ada. Oke, Mas Hairil, Iya. udah punya pacar? Oh, belum tentunya. Belum. Iya. Buat kalian pemirsa Semacam TV yang berminat kepada gestar kita kali ini, sebelum aku mempromosikan nggak sih bahasanya? Mungkin ada yang berminat saja. Kalau promosikan kan saya bukan barang ini, Mbak. Gitu ya. Iya. Mungkin ada yang berminat karena sebentar lagi aku akan spill kehebatan beliau yang satu ini. Oke. Kan katanya nih, Mas Hairil pernah nggak kenal sama orang tapi cuman stuck di PDKT-an aja? Oh iya, pernah. Nah justru itu, karena kan tak kenal itu kan katanya Iya, betul. tak kenal maka tak sayang. Mas Hairil aja dulu pernah kenal tapi nggak disayang-sayang. Nah kebetulan di Semacam TV mungkin saja ada yang kepincut nih sama Mas Hairil. Boleh dong sapa dulu pemirsa Semacam TV di rumah? Ya, perkenalkan, saya Hairil Anwar. Saat ini saya aktif di organisasi dan himpunan mahasiswa Islam yang saat ini saya menjadi seorang mahasiswa gitu. Mahasiswa masih ya? Ya, mahasiswa. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. S1 atau S2 ya? S2. S2 ternyata. Oke, Mas Hairil, Ya, ber-HMI sejak kapan? saya itu ber-HMI sejak tahun 2019. Saya ikut LK 2019 begitu. 2019 berarti ke sekarang sekitar 6 tahun ya? Betul, 6 tahun. Wow, sudah 6 tahun ber-PMI. Padahal orang yang berorganisasi itu minimal 5 tahun itu sudah dikatakan sudah sangat hebat. Dan ini sudah melampaui nih Mas Hairil ternyata. Sekarang di HMI posisinya di mana? Saya di HMI cabang Sumeneb, posisinya Keren di Kabid PAO. Apa itu PA? PAO itu bagian yang kemudian untuk mengawasi bagaimana kinerja organisasi. Lebih seperti SDM tidak sih? Iya, aparatur sipil organisasi. Oh, aparatur sipil organisasi. Aparatur organisasi. Aparatur organisasi. Guys, organisasinya aja diatur apalagi kamu. Waduh. Oke, Mas Hairil, selain ber-HMI, kira-kira kesehariannya itu sibuk? Mungkin ada organisasi lain yang diikutin? Ya, ada beberapa organisasi juga yang diikutin. Selain kesibukan di organisasi, tentu saya masih fokus untuk kemudian menempuh studi di pasca sarjana begitu. Mungkin adakah ikut organisasi lain, mungkin organisasi kemasyarakatan, atau bahkan di selama menempuh S2 ini mungkin Mas Hairil juga ikut organisasi yang lain, kemahasiswaan yang lain? Ya, untuk selama keseharian ini saya mengikuti organisasi, ada Paguyuban Bacong Ceping. Kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua dan juga pemuda organisasi begitu. Ternyata kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa kali ini karena beliau itu juga merupakan ketua umum ya? Iya, Ketua betul. umum Paguyuban Bacong Ceping Kabupaten Sumeneb. Berarti ini ori guys, 100% ori. Emang dari ada yang palsu ya? Blasteran, blasteran ada Oh gak iya, sih? blasteran, oh iya. Kalau saya mah blasteran. Oke, blasteran. Dari mana blasterannya ini? Kacongan dan juga kota Sumeneb. Oh, Pangarangan. Kacongan. Kacongan itu luar Sumeneb ya? Oke. Oke. Sangat padat tentunya ya, Ya. kesehariannya. Nah, di tengah kesibukan Mas Hairil ini, pernah nggak merasa capek untuk berpuasa?
Oh tentu karena kalau berpuasa itu karena memang sudah kewajiban. Ada kalanya kita memang capek, tapi mau tidak mau tetap harus berpuasa. Dijalani. Ya. Pernah gak? Kan Mas Herul nih sibuk nih, ikut HMI, terus juga menempuh S2, apalagi tadi juga ikut di beberapa organisasi seperti Paguyuban Kacang Ceping sama Pemuda Demokrasi. Pemuda Demokrasi. Nah, di tengah kesibukan yang begitu padat, kira-kira pernah nggak sih kecapean, terus istilahnya tidak bisa bangun sahur? Pernah nggak? Iya pernah. Jadi ambiar gitu aja, apa Iya, langsung iya. besoknya itu nggak puasa? Oh puasa jelas Puasa puasa. tetap. Tapi untuk niatnya Mas Hairil Ya niat tetap dijalankan. Konsisten guys. Mau nemu di mana lagi coba? Waduh. Pria yang begitu mapan, makanya jelas dari ilmu. Wah, Terus rajin berpuasa ya? Rajin berpuasa, apalagi sekalipun nggak sahur untuk berpuasa karena konsisten itu adalah kewajiban. Apalagi nanti sebagai imam ya. Apa itu? Imam. Oh imam betul. Imam Iya, siapa? Imam Mbak Sherly. Imam. Kok sekarang dari kemarin-kemarin harus nggak pernah diserang guys. Kok sekarang sudah mulai diserang ya. Mulai aktif ini sekarang sudah ya untuk gestarnya. Untuk imam yang lain Oh dong. gitu. Ya mungkin Mas Hairil ada kakak adean mungkin di HP-nya gitu. Iya pasti ada lah. Oh pasti ada, mana dia ngaku lagi. Iya ngaku karena kan bulan puasa tidak boleh berbohong loh. Kita harus selalu jujur. Kayaknya kalau nggak bulan puasa juga nggak boleh bohong sih Mas. Iya, betul. Menurut saya. Dia mulai kikuk guys karena ketahuan banyak PDKT-annya tapi nggak diseriusin. Kalau aku mah jadi PDKT-annya Mas Hairil langsung marah-marah sih habis ini. Langsung diseriusin. Nah, kalian yang mau diseriusin langsung ya ngomong di kolom komentar di bawah. Oke Mas Hairil, karena tadi itu ngomong istilahnya sempat kesiangan lah ya untuk bangun sahur. Menurut Mas Hairil sendiri sahur itu apa sih? Ya, sahur itu kan merupakan sebuah kegiatan makan dan minum sebelum imsak, yang dimana di situ dilakukan pada bulan Ramadan begitu. Dan di situ kita perlu kemudian umat Islam ini tahu bahwa memang ada hadis riwayat Bukhari itu yang menyampaikan bahwa dalam sahur itu ada keberkahan gitu. Jadi mungkin itu adalah sebuah reward yang kemudian diberikan karena memang sahur itu kan membutuhkan sebuah usaha, effort lah ya untuk bangun gitu ya. Membangun. Coba lah kalau misal hari-hari biasa kan nggak mungkin kemudian kita bangun di jam segitu ya untuk makan ya, gitu. Untuk makan, untuk minum begitu. Tentu itu mungkin adalah bagian dari reward yang kemudian diberikan kepada umat manusia, khususnya umat muslim begitu. Wah, aku baru tahu banget nih ya kalau misalnya sahur itu ternyata memberikan keberkahan bagi kita yang berpuasa. Nah, tadi kan Mas Hairil bilang kalau misalnya sahur itu dilakukan sebelum imsak. Iya. Apakah sahur itu boleh dilakukan pas jam 12 malam? Ya tentu boleh, karena memang kalau misal kan kadang ada orang yang kemudian di situ takut nggak menjaga-jaga, tidak bangun, terus juga misal sebelum tidur mereka sudah makan begitu. Batas waktunya itu apakah ketika sudah imsak dikumandangkan ini kita udah berhenti nih nggak boleh makan, apa kita nunggu azan atau malah ada yang bilang nih Mas Hairil batasnya sampai iqomah ketika mau sholat gitu ya. Tentu berbagai banyak preferensi ya. Namun akan tetapi tentu secara normal saja ya, maksudnya secara gampangnya saja ya kita ambil ya yang kemudian sudah ada ketentuan bahwa imsak itu ditentukan misal jam 4 kurang atau jam 4 pas begitu kan, sudah ada yang mengatur begitu. Berarti kalau misalnya sudah imsak dikumandangkan nih, ini kita udah gak boleh makan minum lagi? Ya mending sebelumnya begitu, mending kalau sudah imsak kita berhenti makan dan minum begitu. Untuk jaga-jaga aja ya. Kan yang penting kita lebih berhati-hatilah untuk kemudian menjaga hal itu. Nah, misal nih Mas Hairil, nauzubillah sih ya, Mas Hairil itu kesiangan lagi. Bangunnya itu ketika imsak dikumandangkan. Ya Allah, aku baru bangun mana sudah imsak lagi. Nah, ini apakah ini boleh makan dan minum disegerakan sesegera mungkin atau sudah nggak boleh nih Mas Hairil? Saya pernah mendengar ada yang mengatakan boleh minum waktu itu ketika misal belum subuh atau apa belum azan gitu ya? Imsak minum saja begitu.
Boleh berarti. Boleh, ya. ada yang mengatakan boleh begitu kan. Tergantung yang Kepercayaan mana, dan keyakinan pada setiap individu masing-masing gitu. tergantung kepada kepercayaan masing-masing berarti ya. Lalu ketika kita ngomongin, ini yang menarik sih sebenarnya Mas Hairil. Ketika kita ngomongin telat bangun sahur nih, pernah nggak mendengar atau bahkan Mas Hairil sendiri menggunakan jasa bangun sahur? Jasa bangun sahur dari siapa itu? Jadi ada nih, jadi kayak tren-tren zaman sekarang itu sebenarnya udah zaman 5 tahun terakhir ini ya. Jadi kayak buat kalian yang para jomblo itu kan nggak punya pasangan nih untuk diteleponin untuk bangunin sahur, apalagi untuk teman-teman di luar kota yang sedang merantau. Jadilah ada istilahnya jasa bangunin sahur, misal bangunin sahur lewat chat itu 50.000 gitu loh. Oh iya ada, berarti ya. Saya mau dong jadi buka jasa itu. Lahir tahun berapa sih? Kok masih ketinggalan? Baru dengar ya ini, Baru Mbak? dengar. Iya. Jangan-jangan karena terlalu banyak PDKT-annya jadi nggak minat ada kayak gituan. Bisa jadi sih mungkin. Bisa jadi banyak PDKT-nya Ya maksudnya. mungkin bisa jadi karena memang nggak ada PDKT-an untuk kemudian membangunkan sahur. Lebih ditegaskan lagi, padahal tadi bilangnya sudah ada PDKT kakak adik. Gimana sih? Oke, Mas Hairil. Jadi belum pernah mencoba ya ada hal-hal kayak gitu? Belum pernah mencoba untuk jasa pembangunan sahur. Tapi kan ada ini kan, kita punya tradisi membangunkan sahur di setiap kompleks gitu kan. Ngomongin terkait hal itu nih Mas Hairil, kira-kira perbedaan antara tradisi membangunkan sahur di zaman dulu sama zaman sekarang itu bedanya apa sih kira-kira? Kalau bicara tentang membangunkan sahur itu kan sebenarnya sudah terjadi pada sejak zamannya Rasulullah, di mana di situ dikumandangkan menggunakan azan karena pada waktu itu tidak ada pengeras suara serta juga tidak ada teknologi. Itu kemudian kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya membangunkan sahur itu berlanjut pada masa kekhalifahan, terus kepada kemungkinan Bani Abbasiyah kan begitu. Terus sampai hari ini kalau kita berbicara di Indonesia itu beraneka ragam namanya begitu kan. Ada di Lampung Kelotean, terus di kalau kita bicara tentang Sumeneb, tahu kan maksudnya budaya sebuah tradisi yang kemudian sudah hari ini sudah marak dan mungkin internasional sudah Nusantara sudah tahu, yaitu tongtong. Tongtong kan awal mulanya memang itu bermula pada tradisi membangunkan sahur, terus juga jadi memang tradisi awal mula adanya tongtong itu untuk membangunkan orang sahur. Betul, ya? itu membangun salah satunya. Terus yang kedua itu bisa jadi sebuah peringatan. Misal terjadinya sebuah bencana pada masa itu, karena memang tidak ada akses teknologi untuk kemudian memberikan informasi, tidak ada pengeras suara. Ya kentongan itu yang kemudian dijadikan sebagai alternatif untuk membangunkan sahur dan menginformasikan berbagai informasi begitu. Cuman sekarang tuh hebatnya kalau di Sumeneb itu lebih kepada dijadikan sebuah tradisi hiburan gitu ya. Mungkin di zaman dulu itu lebih, kalau tongtong itu lebih kepada anak muda yang jalan-jalan gitu kali ya Mas Hairil ya. Sekarang tapi sudah lebih kepada musiknya ya. Kemarin itu saya pernah mendengar dan melihat secara langsung di media sosial itu memang ada beberapa pemuda yang menabuhkan alat musik tongtong itu. Jadi gak cuma yang kentongan itu, jadi semua alat musik tongtong itu dijadikan satu, mereka berkeliling seperti itu mungkin ya perbedaannya ya. Dan Mas Hairil, kira-kira menurut Mas Hairil sendiri, kalau misalnya kita nggak sahur, hukumnya puasanya sah apa enggak? Sah, tetap sah. Tetap sah ya? Iya. Karena kan sahur itu kan dijadikan sebagai agar supaya nanti besoknya itu kita tetap kuat menjalankan aktivitas, menjalankan puasa, menjalankan ibadah kan begitu. Ya berarti sekalipun nggak sahur nggak apa-apa ya. Apa. Asalkan kamu kuat aja ngadepin godaan-godaan di luar sana gitu ya. Termasuk Mas Hairil. Maksudnya enggak? Godaan-godaan gitu lah masa-masa nggak ngerti. Iya sebenarnya kan yang berat bukan menahan lapar dan haus ya. Menahan berbagai godaan yang dari luar. Contohnya? Ya menjaga pandangan begitu kan. Itu kan bisa mengurangi pahala puasa kan. Ini mah gak ada bedanya guys sama gestar kemarin Mas Eros kita singgung lagi Mas Eros kemarin. Jadi nafsunya ya ternyata yang tidak bisa ditahan. Iya, beraneka ragam nafsu kan. Banyak macamnya begitu kan. Diambil jalan aman guys. Mas Hairil, pernah nggak ketika bulan puasa itu minta dibangunkan sama kakak adikannya? Oh, untuk sementara mungkin cuma suruh ngabarin aja. Kalau misal sudah waktunya sahur ya sahur begitu. Yakin.
Ada berapa biji memang? Oh, 1. Yakin 1? 1, tapi itu belum pasti kan begitu. Ada buktinya nggak? Ada kok. Oh, yang belum pasti 1. Yang lain-lainnya. Karena begini, kalau bicara tentang membangunkan sahur ini kan kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik. Apalagi sahur itu adalah hal yang memberikan barokah begitu. Berarti kita membangunkan sahur sesama adalah menambah pahala di bulan Ramadan. Menambah barokah menurut Mas Hairil. Sekalipun yang dibangunin dan dibikinkan kebaikan sama Hairil itu banyak guys. Jadi mungkin ada kakak adean, terus ada PDKT juga, ada HTS-an gitu ya Mas Hairil. Betul, karena kita kan Mana dibetulin lagi. Dia itu PDKT-nya ada berapa? Nah, enggak, kita kan selalu berbuat baik kepada sesama. Oh gitu. Nah, persoalan nanti siapa yang kemudian menanggapi itu berbeda, itu kan bukan salah kita. Yang terpenting kita selalu berbuat baik. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Betul. Jadi itu. guys, menurutku kalian hati-hati aja sih kalau lagi PDKT sama Hairil. Soalnya kayaknya dia dari tadi ya udah kan gak ngapa-ngapain, kamu aja yang baper, istilahnya kayak gitu sih kalau yang saya tangkap. Enggak sih. Oh, enggak juga. Gimana nih? Karena memang kita ini harus kemudian berbuat baik. Persoalan di perbuatan baik kita dimaknai berbeda oleh orang lain nggak terjadi persoalan. Nah, kan? Karena yang terpenting niat kita pertama adalah untuk kemudian membangunkan Semua kembali kepada niat. Iya, betul. Terus gak bisa kemudian overgeneralisasi. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dari berawal dari bangunin sahur terus tiba-tiba masih kuat nggak dek puasanya, gimana? Ya kemungkinan itu adalah bentuk menjalin sebuah komunikasi saja. Sebuah komunikasi untuk selanjutnya menyaring dan menyeleksi begitu. Enggak, tentu kita adalah makhluk sosial yang selalu harus menjaga hubungan kebaikan dengan sesama gitu. Menjaga hubungan ya antara muslim dan muslimah yang satu sama lain. Betul. Kalau kata aku mah tetap guys hati-hati aja sih. Ya sudah. Oke Mas Hairil. Ada satu hal yang mungkin ini menarik nih Mas Hairil. Ini mungkin akan menjadi hal yang berbeda karena kita itu dari tadi ceritanya yang asik-asik nih. Ternyata di tahun 2024 kemarin tepatnya di kota Depok itu ada segerombolan pemuda yang lagi bangunin sahur nih sama kayak yang Mas Hairil jelaskan tadi, pakai kentongan dan segala macam itu. Malah itu diartikan salah sama orang lain sampai berujung adanya pembacokan. Waduh. Ya, bicara tentang membangunkan sahur tentu juga harus menggunakan tata cara yang baik dan benar. Tentu dalam metode dakwah itu kan ini kan bagian dari untuk kemudian menyebarkan kebaikan. Ada al-hik bil hikmah, artinya yang dimana di situ harus bijaksana dan menyampaikan dengan baik dan benar begitu. Artinya kalau semisal membangunkan sahur dengan cara teriak-teriak misal tidak elok kemudian yang disampaikan, misal ada diksi-diksi yang tidak enak untuk kemudian disampaikan, kan alangkah baiknya jangan membangunkan sama sekali. Kalau semisal membangunkan sahur dengan nada, dengan ajakan-ajakan untuk kemudian sekarang kan banyak menggunakan speaker itu kan, ayo sahur apa dengan zikir itu kan bentuk ajakan, bentuk interpretasi diri terkait dengan apa yang kemudian akan kita lakukan. Kalau begitu menurut Mas Hairil sendiri, tradisi membangunkan sahur di Sumeneb ini itu masuk kepada ajakan yang baik atau seperti apa? Tentu ajakan yang baik, karena setahu saya itu bermula dari tongtongnya, tongtong itu menggunakan musik-musik budaya yang ada di Kabupaten Sumeneb dengan iringan lagu, terus juga ayo bangunan sahur menggunakan speaker gitu. Itu masuk dalam kategori baik. Dan saya rasa tidak ada pertentangan meskipun di Sumeneb ini kan tidak seluruhnya masyarakatnya ini beragama Islam. Ya. Tentu kita tahu bahwa Sumeneb ini memiliki pluralismenya sangat kental, keberagamannya sangat kental. Contoh kita kan di Pabean ada desa multikultural di mana di situ masjid, kelenteng dan gereja itu kan di pertigaan. Iya, pertigaan begitu. Itu kan bukti bahwa sangat banyak sekali diversity culture yang kemudian dimiliki oleh Kabupaten Sumeneb ini. Oke, sepertinya nggak usah diragukan lagi ya kalau misalnya kita mau ngomongin terkait Kabupaten Sumeneb guys, apalagi dengan tradisinya yang begitu menarik. Karena memang di sini selain beliau itu merupakan pengurus cabang HMI Kabupaten Sumeneb, beliau ini kan juga merupakan seorang ketua umum paguyuban Kacong Cepking Kabupaten Sumeneb. Keren sekali. Tapi
Aku harap sekeren-kerennya beliau hati-hati aja ya. Tapi kalau kalian ada yang mau coba-coba mungkin boleh menghubungi nomor admin atau kalian bisa boleh kirim komentar di bawah ini sih. Kok ada warningnya dari admin dari host ini? Bukan warning sih sebenarnya Mas Hairil, kan katanya Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang pertama, tapi yang kedua kan tadi katanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang Jadi lain. Saya itu mau berguna bagi kaum hawa, bagi pemirsa semacam TV di rumah. Takut mereka itu diterbangkan tinggi-tinggi, tiba-tiba dijatuhkan sama Mas Hairil begitu. tidaklah sepertinya. Tidak sepertinya, karena masih tahap seleksi ya. Enggak sih, artinya cuma tahap memperbaiki diri agar Memperbaiki diri. Yang menjadi jodoh di masa depan itu juga udah pantas dengan saya, begitu kan begitu. Ya, jadi kayaknya kalau aku mah sebagai host di sini cuma bisa memberikan saran aja sih guys. Tergantung kalian mau mengambil keputusan seperti apa, tergantung kalian sih. Mau tetap mendekati Mas Mang. Ya aku tahu dia itu good looking sih, iya. Good looking, terus good attitude juga iya kan dari tadi. Lalu juga apalagi brandnya ya. Sudah gak bisa diragukan lagi seorang ketua umum gitu ya dari Paguyuban Kacang Ceping, apalagi beliau ini juga merupakan pengurus cabang HMI. Jadi kalau untuk brand aku nggak menampik lah ya bahwasanya beliau ini merupakan orang hebat. Tapi kalau urusan percintaan aku sih sarannya itu belum mendalami aja kan begitu. Belum mendalami. Jadi secara nggak langsung nih Mas Hairil bilang ya udah gak apa-apa, ayo kenalan dulu. Betul. Oh betul. kayaknya emang bukan dari host yang pura-pura mau mengenalkan deh. Kayaknya dari Mas Hairil juga tertarik ya Kita kan untuk mempromosikan diri. Kita terbuka untuk umum. Artinya kan siapa tahu dari perkenalan ini ada hal baik yang kemudian bisa ditularkan. Kok kayak MPP aja sih Mas Apa itu Hairil? MPP? Mall pelayanan publik terbuka untuk umum. Oke Mas Hairil, mungkin ini menjadi diskusi yang terakhir untuk kita kali ini. Mungkin ada sepatah dua kata untuk Mas Hairil kepada teman-teman semacam TV di rumah. Ya, untuk teman-teman semacam TV di rumah, jangan sampai kemudian karena tidak sahur kita kemudian mokel di tengah hari. Janganlah, karena memang puasa itu kan menjadi hal yang istimewa. Bulan puasa itu menjadi bulan yang suci, bulan yang berkah, dan itu hanya ada 1 tahun sekali. Oleh karena itu, mari kita jaga bulan yang suci ini dengan memperbanyak berbuat baik dan beribadah, itu aja. Contohnya adalah mengingatkan untuk sahur kepada PDKT ya guys. Betul. Dan semoga doa dari host, semoga Mas Hairil sendiri tidak mokel ya. Amin. Karena telat bangun sahur. Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini full semua. Iya, begitu. karena sudah ada yang bangunin gitu. Kadang ada, kadang tidak ada begitu. Nah, karena masih ada kadang tidak adanya guys, masih ada slot kosong, boleh deh kalian itu ikut sih. Untuk membangunkan sahur. Untuk membangunkan sahur Mas Hairil. Karena ada keberkahan di situ. Ada keberkahan di situ. Bonusnya adalah kalian bisa kenal lebih dekat bersama Mas Hairil seperti itu ya, menjalin komunikasi ukhuwah Islamiyah. Oke guys, mungkin itu saja dari saya dan juga Mas Hairil. Kita juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mas Hairil sudah sudi hadir dan berkenan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semacam TV di rumah. Semoga apapun yang Mas Hairil sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.